Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemarin kita sudah membahas materi tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kalian juga sudah mengerjakan latihan soal. Nah, sekarang kita akan bahas latihan soal tersebut dari 1 sampai 7. Kita perhatikan bersama-sama. Untuk soal pertama, bentuk sederhana dari A pangkat min 3 B pangkat min 2 C dibagi A pangkat min 5 B pangkat min 7 C pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Di sini ada pembagian dan ada perpangkatan. Untuk bilangan yang di dalam kurung di sini, ini bisa kalian kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu kemarin ketika ada pembagian bilangan pangkat yang bilangan pokoknya sama, ketika dibagi pangkatnya dikurangi. Nah, ini masing-masing bisa kalian operasikan dulu baru dipangkatkan, atau bisa juga masing-masing kalian pangkatkan dulu dengan min 2 baru kalian bagi. Nah, sekarang saya mau coba yang dibagi dulu. Yang pertama, A pangkat 3 dibagi A pangkat 5. Berarti A pangkat min 3 dikurangi min 5 dikalikan B pangkat min 2 dikurangi min 7 dikalikan C pangkat 1 kurangi 3 baru dipangkatkan min 2. Nah, kita kerjakan dulu. A pangkat min 3 dikurangi min 5. Berarti min 3 ditambah 5. Berapa? 2. B-nya min 2 dikurangi min 7. Berarti min 2 ditambah 7. Min 2 tambah 7, 5. C-nya 1 kurangi 3, berarti min 2. Nah, kalau sudah seperti ini, baru dipangkatkan min 2. A pangkat 2 kali A pangkat 2 pangkat min 2. Kemarin ketika ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Berarti A pangkat 2 kali min 2, B pangkat 5 kali min 2, dan C pangkat min 2 kali min 2. Sama dengan A 2 pangkat min 2 berarti A pangkat min 4. B-nya 5 kali min 2, min 10. C-nya, nah min 2 kali min 2, 4. Ini penyelesaian dari bentuk sederhana pembagian yang dipangkatkan di atas ini. Untuk penyelesaiannya cukup sampai di sini, tapi bisa juga kalian lanjut. Kemarin ketika ada bilangan pangkat negatif bisa diubah menjadi pangkat positif. Pangkat positifnya menjadi pecahan. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, ini A-nya pangkat negatif, berarti bisa kita ubah positif menjadi 1 per A pangkat 4 dikalikan 1 per B pangkat 10. C4-nya tetap karena dia positif. Berarti hasil akhirnya C pangkat 4 dibagi A pangkat 4 kali B pangkat 10. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya? Berarti jawabannya ada dua versi. Versi cukup sampai di sini, A pangkat min 4, B pangkat 10, C pangkat 4. Atau bisa juga C pangkat 4 dibagi A pangkat 4, B pangkat 10. Kita lanjut nomor 2. Di sini soalnya nilai dari 32 pangkat 1 per 5 ditambah 81 pangkat 2 per 4 dibagi 36 pangkat setengah. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Nah, kalau ada bilangan berpangkat, supaya bisa dikerjakan, kalian kalau ada seperti ini kan bilangannya terlalu besar. Kalian sederhanakan menjadi bilangan berpangkat yang paling sederhana. Kalau di sini sudah ada pangkatnya, berarti
usahakan bilangan yang besar tadi pangkatnya bisa dikalikan dengan pangkat yang sudah ada. Yuk, 32. 32 itu kalau dibuat perpangkatan, nanti yang pangkatnya bisa dikalikan dengan 1/5 atau dicoret dengan 1/5 berapa? Ya, 2 pangkat 5. Ya kan? Kalian hitung, bisa dihitung 2 pangkat 5 apakah 32. Terus 81 dijadikan pangkat yang bisa dibagi dengan 4. Berapa? 3 pangkat 4. Kalian bisa buktikan apakah 81 itu 3 pangkat 4. Terus 36 jadikan bilangan pangkat yang bisa dikalikan dengan setengah. Berarti 6 pangkat 2. Ya, kalau sudah begini, ini kan bilangan pokoknya sudah sederhana. Nah, setelah itu kalian operasikan pangkatnya. Kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 5 kali 1/5 kita coret, berarti tinggal 2 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 4 dikalikan pangkat 2/4, pangkat dikalikan pangkat 2/4 kali 4 berarti 3 pangkat 2, ini tinggal kita coret, dikurangi 6 pangkat 2 pangkat setengah, berarti setengahnya kita hitung dicoret, berarti tinggal 6 pangkat 1. 2 pangkat 1 2 ditambah 3 pangkat 2 9 kurangi 6. 2 tambah 9 berapa? 11. 11 kurangi 6 5. Bisa ya? Ada yang ditanyakan? Saya rasa cukup mudah untuk soal yang nomor 2 ini. Sekarang soal nomor 3. Bentuk sederhana dari akar 98 ditambah 4 akar 50 dikurangi 3 akar 8 dikurangi 2 akar 72. Nah, ini kan akarnya besar-besar. Kemarin untuk sifat-sifat akar dapat dioperasikan, ditambah atau dikurangi. Syaratnya apa? Bilangan akarnya sama. Ya kan, kemarin ketika ada A pangkat M ditambah B pangkat M. Nah, jadinya kan A tambah B akar M. Nah, berarti kalian di sini harus mencari bilangan pangkat yang sama. Berarti kita harus menguraikan, masing-masing kita uraikan supaya bisa dijumlahkan. Yuk kita tulis lagi soalnya. Akar 98 ditambah 4 akar 50 kurangi 3 akar 8 dikurangi 2 akar 72. Nah, carilah dua perkalian yang salah satu bilangannya bisa diakarkan dan dia paling sederhana. Yuk coba yuk. 98, 58, dan 72. Carilah bilangan akarnya yang sama. Coba kita bagi 2. Berarti 49 kali 2 ditambah 4 akar berapa? 25 kali 2 kurangi 3 akar 4 kali 2 kurangi 2 akar 36 kali 2. Nah, ini perkalian yang sudah sederhana dan salah satu bilangannya dapat diakar. Yuk kita akarkan yang bisa diakarkan. 49 dan 2 yang bisa diakarkan 49 berapa? 7 akar 2. Nah, 4 25 sama 2 yang bisa diakarkan 25 berapa? 5 akar 2 kurangi 3 kali 4 sama 2 yang bisa diakarkan 4 berapa? 2 akar 2 kurangi 2 kali 36 sama 2 yang bisa diakarkan 36 berapa? 6 akar 2. Nah, yang masih perkalian ini kita kalikan dulu. Ini tetap 7 akar 2 ditambah 4 kali 50 4 kali 50 4 kali 5 20 akar 2 kurangi 3 kali 2 6 akar 2 kurangi 2 kali 6 12 akar 2. Yuk. Nah, ini masing-masing bilangan akarnya sudah sama, berarti bisa kita operasikan. 7 tambah 20, 27. 27 kurangi 6 berapa? 27 kurangi 6, 21. 21 kurangi 12. 11. Ini masih sisa 1, 9. Berarti jawabannya 9 akar
2. Sekarang soal nomor 4. Bentuk sederhana dari 4 akar 3 min 1 dikalikan 2 ditambah akar 3. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, kalian ingat ketika SMP, kalau ada perkalian bentuk seperti ini, kalian bisa menggunakan cara PLDA. Apa itu PLDA? Pertama, luar, dalam, akhir. Masih ingat PLDA? Bagaimana PLDA-nya? Ya, kita tinggal kalikan. Sebentar, saya tulis lagi soalnya. 4 akar 3 kurangi 1 dikalikan 2 ditambah akar 3. Yuk, PLDA-nya itu yang seperti apa? Pertama, berarti pertama itu 4 akar 3 dikalikan 2. Berapa? Berarti 2 kali 4, 8. 8 akar 3. Terus pertama, luar. Luar tuh yang mana? Ya ini. Luar. Berarti 4 akar 3 dikalikan akar 3. Berapa? 4 akar 3 dikalikan akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Dilihat lagi sifat akarnya kalau masih bingung. Berarti luarnya menghasilkan 12. Kita lihat, tandanya jangan sampai salah. Di sini positif dikalikan positif, berarti tetap positif. Positif 12. 4 akar 3 kali 3, 4 kali 3, 12. Terus, pertama luar, dalam. Dalam yang ini. Nah, berarti min 1 kali 2. Berapa? Min 2. Berarti sini ditulis min 2. Terus pertama luar, dalam, akhir. Akhir itu yang mana? Ya ini. Nah, akhir. Berarti berapa? Min 1 kali akar 3. Berapa? Ya min 1 akar 3. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, kalau sudah ada seperti ini kan ada yang ada akarnya, ada yang tidak ada. Berarti kita operasikan yang akar dengan akar dan yang tidak dengan tidak. Berarti ini 8 akar 3 dengan min 1 akar 3. Berapa? 8 kurangi 1 akar 3. Ya, biar tidak bingung, 8 akar 3 kurangi 1 akar 3. Ini ditambah 12 min 2. Yuk, 8 kurangi 1. Berarti 7 akar 3. Yang ini 12 kurangi 2. Berapa? 10. Nah, bentuk sederhananya berarti 7 akar 3 ditambah 10. Sekarang lanjut nomor 5. Bentuk rasional penyebut dari 6 dibagi 3 ditambah 2 akar 2. Kemarin kalau ada akar yang penyebutnya pecahan, kalau ada pembagian atau pecahan yang penyebutnya ada akarnya, untuk menyelesaikannya caranya dirasionalkan. Rasionalnya bagaimana? Dengan mengalihkan bentuk sekawan. 6 dibagi 3 ditambah 2 akar 2. 3 ditambah 2 akar 2, bentuk sekawannya berapa? Ya, kalau soalnya positif berarti sekawannya negatif. 3 dikurangi 2 akar 2 dibagi 3 kurangi 2 akar 2. Nah, ini caranya bagaimana? Tinggal kita kalikan saja. Yang bawah menggunakan cara tadi PLDA. Pertama, 3 kali 3, 9. Luar, 3 kali min 2 akar 2, min 6 akar 2. Dalam, 2 akar 2 kali 3, positif 6 akar 2. Akhir, 2 akar 2 dikalikan min 2 akar 2. Berapa? Min 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2, 2. 4 kali 2, 8. Ini dicoret. Nah, ini boleh kalian kalikan juga nggak apa-apa. 6 kali 3, 18 dibagi 6 kali min 2, min 12 akar 2 dibagi, ini habis tinggal 9 kurangi 8, 1. Berarti hasilnya
18 min 12 akar 2. Nah, bisa ya? Bisa. Yang penting kalian teliti dalam mengalihkan. Tandanya positif atau negatif jangan sampai salah. Oh iya, kalau ada bentuk seperti ini yang satu positif, yang satu negatif, berarti kan A ditambah B dikalikan A kurangi B. Supaya tidak terlalu lama menjabarkan seperti ini, kalian bisa langsung saja A kali A kuadrat min B kuadrat. Langsung saja diambil A kali A, berarti pertama kali pertama. Berarti di sini berapa? 3 kali 3 berapa? 9. Dikurangi 2 akar 2 kalikan min 2 akar 2 berapa? 8. Hasilnya sama 1 gitu ya. Kalau ada bentuk seperti ini kalian bisa langsung gunakan rumus ini supaya cepat. Kalian tinggal mengalihkan yang depan dan yang belakang. Soal selanjutnya mengenai logaritma. Kemarin kalian sudah belajar logaritma. Logaritma itu dapat dioperasikan kalau bilangan yang kecil ini di atasnya itu sama. Lihat soalnya 2, 2, 2 berarti sudah sama ya. Kalau sudah sama berarti kita tinggal operasikan bilangan yang di belakang ini. Nah, untuk logaritma kemarin ketika dia ditambahkan berarti dikalikan, ketika dia dikurangi berarti dibagi. Karena bilangan duanya sudah sama, tinggal kita kalikan dan kita bagi. Yang tambah kita kalikan 50 kali 8 dikurangi dibagi 100. Berapa? 2 log, ini coret. Ini dapatnya 2, 8 bagi 2, 4. Berarti 2 log 4. Bisa langsung kalian hitung 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. 2 pangkat 2. Bisa juga dijabarkan 2. Ini kan supaya bisa dicoret atau bisa hasilnya 1. 4-nya kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 4 itu berapa? 2 pangkat 2. Nah, kemarin ketika ada pangkatnya geser ke kiri menjadi pengali. Berarti 2 dikalikan 2 log 2. Nah, 2 kali 2 log 2 berapa? Ingat, kemarin kalau ada A log A itu hasilnya 1. Berarti kalau ada 2 log 2 hasilnya 1. 2 kali 1 berapa? 2. Sama kan tadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Ya pangkat 2. Sekarang soal yang terakhir nomor 7. Diketahui A log 3 sama dengan A. Nilai berapa nilai A? Nilai 8 log 81 jika dinyatakan dalam A. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Ada yang diketahui dan kita harus menghitung soal yang baru. Di sini soalnya 8 log 8. Ini kan terlalu besar, ya kan? Sedangkan kalian punya yang diketahui nih, modalnya ini. 2 log 3 sama dengan A. Supaya nanti bisa ketemu A. Supaya bisa ketemu A ini, ubahlah 8 dan 81 ini menjadi suatu bilangan yang ada unsurnya ini. Yang atas ada 2-nya, yang bawah ada 3-nya. Berarti kita ubah dulu. 8 log 81. 8 supaya muncul 2. Berarti dijadikan bilangan pangkat. 2 pangkat 3 log 81 supaya muncul 3. Kita jadikan pangkat juga. 3 pangkat 4. Itu ya. Nah, kemarin sifatnya dilihat lagi ketika masing-masing ada pangkat, yang bilangan kecil dan bilangan di belakang ada pangkat, pangkatnya kita tarik ke depan semua. Terus bagaimana penulisannya? Yang belakang dibagi yang depan dikalikan 2 log 3. Berapa? 4/3. 2 log 3 berapa? Nih kita sudah punya modal. 2 log 3 itu A. Jadi kita bisa ganti A. Jadi 8 log 81 dinyatakan dalam A adalah 4/3 A. Paham ya?
Bisa diulangi lagi kalau belum paham. Nah, ini. Maaf tadi tidak terlihat nih ya langkahnya. 4 dibagi 3 ditaruh di depan, 2 log 3. 2 log 3 tadi kita sudah ketahui bahwa A, berarti tinggal kita kalikan 4/3 A. Sekarang saya beri contoh satu lagi. Diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 7 sama dengan B. Nilai dari 6 log 21 jika dinyatakan dalam A dan B adalah. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Yang diketahui 2. Tadi kan yang diketahui hanya 1. Sekarang yang diketahui 2. Nah, untuk bisa menyelesaikan seperti ini, kita manipulasi dulu atau kita utek-utek dulu yang diketahui. Yang pertama, 2 log 3 sama dengan A. Bagaimana ngutek-nguteknya? Kita gunakan sifat A log X sama dengan P log X dibagi P log A. Berarti yang yang belakang ini dibagi dengan pangkat kecil. Nah, kita simpan ya pakai cara ini. Nah, kalau ada 2 log 3 sama dengan A, berarti yang belakang ini log 3 dibagi yang depan kecil ini. Log 2 sama dengan A. Sampai di sini bisa ditangkap ya. Kemudian kita kalikan silang. Log 3 sama dengan A log 2. Bisa ya, tinggal mengalihkan bit silang seperti biasa. Nah, kalau saya pengen menjadikan log 2, bagaimana? Log 2 berarti kan log 3 dibagi 2, dibagi A, log 3 per A. Nah, kita simpan dulu yang ini. Sekarang yang diketahui 2. 3 log 7 sama dengan tadi yang belakang dibagi pangkatnya, ya kan? Berarti sama dengan B. Kita kalikan lagi, jret log 7 sama dengan B log 3. Nah, ini sama-sama 3 sama 3 ya. Terus kita cari soalnya. 6 log 21 yang belakang log 21 dibagi log 6. Nah, 21 itu perkaliannya kalau di sini kan tidak ada yang diketahui, kita gunakan yang diketahui karena di sini yang diketahui ada angka 7, 3 dan 2. 21 supaya muncul yang diketahui berarti kita ganti log 3 dikalikan 7. Ya kan? Paham kan? Kita ubah menjadi sama dengan unsur yang diketahui dibagi log 6. Log 2 kali 3. Nah, kemarin ketika ada perkalian bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Log 3 ditambah log 7 dibagi log 2 ditambah log 3. Paham kan? Kalau ada perkalian menjadi penjumlahan. Nah, kita ganti supaya bisa dicoret-coret log 3. Biarkan log 3. Tadi kan kita punya kalau log 7 itu ini ya, kita gunakan ini. Log 7 dan log 2. Nah, kuncinya ini. Nah, log 3 biarkan tetap log 3. Log 7-nya kita ganti dengan B log 3 dibagi log 2 kita ganti dengan log 3 dibagi A ditambah log 3. Sampai di sini paham ya? Paham. Terus, kalau sudah seperti ini bagaimana? Supaya ini kan masing-masing ada log 3. Supaya bisa hilang, masing-masing kita bagi dengan log 3. Kita tulis diri sendiri berarti log 3 dibagi log 3 ditambah B log 3 dibagi log 3 dibagi log 3 dibagi A dibagi log 3 ditambah
Log 3 dibagi log 3. Log 3 bagi log 3, 1. B log 3 dibagi log 3, berarti B. Sekarang ada pecahan dibagi, berarti log 3 per A dibalikkan 1 per log 3 ditambah ini 1. Berarti 1 ditambah B per, ini coret, 1 per A ditambah 1. Ini kan ada pecahan, kita ubah dulu. 1 ditambah B, nah penyebutnya A. Gini kan, A bagi A, 1. Terus ini kan 1. Nah, seperti menyederhanakan pecahan biasa, berarti 1 ditambah B dibagi 1 ditambah A per A. Kalau ada pembagian pecahan dibalik, 1 ditambah B dikalikan A per 1 ditambah A. Gini ya, saya geret ke sini supaya lebih jelas. Berarti tinggal kita kalikan atas dengan atas. 1 ditambah B kalikan A dibagi 1 ditambah A. Berarti masing-masing kita kalikan. A ditambah AB dibagi 1 ditambah A. Nah, inilah jawabannya. Bisa dimengerti? Bisa ya. Nanti kalian ulangi lagi untuk bisa lebih fasih dalam mengerjakan soal logaritma, bilangan pangkat, dan bentuk akar. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan soal kali ini. Lain kali kita lanjut lagi. Mungkin ada soal-soal yang belum dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.